Christ in you, jemaat adalah kepenuhan Kristus yang berdampak pada firman Tuhan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mujizat terjadi, otoritas Kristus nyata dan muncul jemaat yang menggoncang dunia. Kristus menyatakan dirinya melalui jemaat. Jemaat adalah tubuh Kristus yang diberi mandat untuk memperlihatkan siapa Kristus kepada dunia. Fokus pada kepentingan Kristus. Berkat bukan terjadi karena rutinitas lama, pola lama, atau meniru masa lalu, tetapi karena ketaatan terhadap apa yang Tuhan katakan hari ini. Identitas gereja tidak lagi dibangun dari masa lalu. Jemaat dibangun untuk lebih peka suara Tuhan. Terjadi pembaruan cara hidup dan pelayanan. Jemaat masuk ke Rehobot, dimensi yang baru. Penyerahan hak dan matinya keakuan. Mengikut Kristus sama dengan menyangkal diri, artinya mati atas pikiran, perasaan, dan kehendak daging. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kehidupan kita sepenuhnya sudah menjadi milik Tuhan. Kehidupan Yesus nyata dalam hidup kita. Bukan kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga muncul nature ilahi, roh kebenaran. Kita memerlukan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki, mendidik, membentuk karakter serupa Kristus, dan membuat kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Karena tanpa melakukan firman, Kristus tidak dapat nampak dalam hidup kita. Ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru bukan satu kali kejadian, tetapi perjalanan terus-menerus yang dibentuk oleh firman, dipimpin Roh Kudus, dan hidup dengan perspektif surgawi sampai Kristus nyata dalam hidupnya. Memimpin dalam musim arah kehidupan. Dalam setiap musim di hidup kita, Tuhan hadir dan bekerja. Tetapi kita harus memimpin diri sendiri dengan benar, supaya tidak tersesat dan tetap berbuah. Ada musim saat kau diambil. Hati-hati menentukan pilihan. Saat diberkati, miliki pondasi yang kuat. Saat dipecahkan, izinkan Tuhan membentuk. Saat dibagikan, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bertumbuh bersama sebagai jemaat yang diperbaharui, tidak hidup serupa dengan dunia, melainkan hidup dalam pembaharuan budi yang terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga kita tahu kehendak Allah dan hidup berkenan kepada Allah. Sehingga anak Tuhan bisa memberi warna dan memberi pengaruh yang baik bagi dunia. Terima pewahyuan yang dari Allah dan siapkan kantong anggur yang baru. Representatif kerajaan Allah dengan perspektif kerajaan. Kita tahu identitas kita. Kita memahami perspektif kerajaan dan menjalankan mandat kita. Kita mempengaruhi dunia. Kristus nyata lewat hidup kita, membuat jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kehendak, pikiran, dan emosi. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah penghibur yang diutus Bapa, dan Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya. Pengurapan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus membawa kita hidup dalam kekudusan, dipimpin oleh Roh dan memiliki kuasa supranatural untuk tugas khusus, yaitu menyatakan kuasa Allah. Pengurapan memimpin kita, menguatkan kita, dan membuat Kristus nyata melalui hidup kita. Persembahanku, kita perlu membangun mezbah, tempat di mana kita mempersembahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Tempat di mana kita membangun kehidupan doa, firman, ketaatan, dan ibadah sejati. Tanpa mezbah yang benar, hidup rohani akan rusak dan tidak ada kuasa. Saat mezbah dipulihkan, api Tuhan turun yang membawa pemulihan, kehadiran Tuhan, dan kuasa. Mari bangun mezbah pribadi setiap hari. Hidupkan kembali penyembahan sejati dan ketergantungan total kepada Tuhan. Terhubung dengan Tuhan dan manusia. Akar perpecahan adalah hati yang tidak dijaga. Ketidakbenaran hati membuka pintu bagi iblis masuk dan membuat gambar Allah rusak dan hubungan manusia menjadi hancur. Mari kita gunakan prinsip kerajaan Allah.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kekuatan di dalam Kristus. 3 kunci kekuatan di dalam Kristus: melekat pada Kristus, dikuatkan oleh firman dan Roh Kudus, dipelihara dan ditopang Tuhan dalam setiap jatuh bangun, dan menjadikan Kristus menjadi nyata dan hidup kita menghasilkan buah dan menjadi kesaksian melalui kuasa Injil. Tahun kemuliaan Tuhan, kita akan mengalami kehadiran Allah dengan kuasa, pemeliharaan, mujizat, dan kekudusannya yang membawa dampak positif, yaitu pemulihan dan kesembuhan. Terdampak negatif, yaitu penghukuman seperti yang dialami Firaun. Mari bangkit dan menjadi terang, menjadi peka terhadap musim Tuhan, dan percaya Indonesia akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Doa Bapa kami dalam perspektif kerajaan Allah. Berdoa sebagai anak kerajaan. Bapa sudah tahu kebutuhan kita sebelum kita meminta. Kita berdoa bukan sebagai formalitas. Kita berdoa sebagai anak dan bukan sebagai hamba, dan berdasarkan pembenaran. Doa kita semakin kuat dan efektif. Hidup kita dipenuhi damai dan kebenaran sebagai anak Allah. Fakta versus realita. Mari hidup dalam realita Kristus, di mana Kristus sebagai pusat identitas dan tujuan, menjadikan firman sebagai pedoman sehari-hari, dan Roh Kudus menjadi kekuatan dalam menjalani realita. Hidup kita menjadi surat Kristus yang nyata dan dibaca dunia. Mengalami realita Kristus. Kristus sebagai pusat identitas dan tujuan hidup. Hidup bukan tentang kita, tetapi tentang Kristus, di mana firman menjadi standar keputusan, bukan perasaan atau situasi. Dan ketaatan kita adalah karena kuasa Roh Kudus, bukan karena kemampuan sendiri. Jemaat masuk dari fakta ke realita. Hidup kita diubah oleh kuasa Injil, dan hidup kita menjadi bukti nyata Kristus. Membawa realita Kristus ke dalam misi. Realita Kristus adalah hidup yang bergerak bersama Kristus, dan Kristus harus menjadi pusat orang percaya, sehingga ada tujuan yang jelas, ada kesaksian hidup yang selalu baru, dan menjadi cermin kerajaan Allah bagi orang lain di luar Kristus. Realita yang dihidupi melahirkan misi. Misi bukan sebagai aktivitas gereja, melainkan realita Kristus yang berjalan keluar dari hidup kita. Realita Kristus dalam hidup kita akan menarik orang kepada Injil.